Shalom, selamat siang. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika ayat 5 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengenal akan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan sebuah ilustrasi untuk mengantar kita pada inti ajaran firman Tuhan ini. Salah satu ciri orang Kristen yang sejati adalah senantiasa mengucap syukur. Itu ciri utama orang Kristen, bahwa kita diajarkan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan firman Tuhan mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal, yang artinya kita diajak untuk mengucap syukur bukan hanya ketika segala sesuatunya sesuai kehendak kita, tetapi juga dalam hal ketika situasi tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, baik buruknya tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah hal yang paling utama diajarkan oleh Kristus pada firman Tuhan. Namun pertanyaannya, mampukah kita mengucap syukur? Itu pertanyaan yang sangat perlu kita pedomani di sepanjang kehidupan kita, bahwa apakah kita mampu untuk tetap mengucap syukur. Dalam hal baik, kadangkala kita lupa untuk mengucap syukur. Peristiwa penyembuhan 10 orang kusta, bukankah yang kembali tinggal 1 orang saja? Ternyata manusia itu mudah melupakan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Peristiwa penyembuhan 10 orang kusta itu sudah pasti bahwa kita lihat hanya 1 orang yang datang kembali mengucap syukur. Pertanyaan yang muncul, di manakah yang 9 orang lainnya? Bukankah mereka juga telah disembuhkan? Ya, firman Tuhan ini mau menggambarkan bahwa Tuhan mau menghendaki orang untuk tetap mengucap syukur. Namun pertanyaannya kembali lagi, bahwa mengapa mengucap syukur seharusnya merupakan suatu spontanitas atau ciri khas dari orang percaya. Mengapa demikian? Hal yang pertama, bahwa di dalam Kristus tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya, di dalam Kristus kita tidak mempunyai alasan bahwa kita tidak bisa mengucap syukur. Kristus telah memberikan anugerah yang tidak ternilai bagi manusia, yaitu pengampunan segala dosa manusia, dan bagaimana menjamin kemenangan atas maut melalui pengorbanannya.
di kayu salib. Itu sekali untuk selama-lamanya. Sebagai orang percaya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dipindahkan dari maut kepada hidup dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Sungguh luar biasa, bukan? Yang anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Hal yang kedua, bahwa di dalam Kristus kita memiliki masa depan yang indah. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Kristus telah mengubah segala sesuatu menjadi baru. Setiap hari kita bisa berjalan di dalam terangnya, serta merasakan damai dan sukacita yang sejati. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, sehingga hidup menjadi berarti dan indah. Hal yang ketiga, bahwa bersama Kristus persekutuan tidak pernah berakhir. Artinya setiap hari hidup kita dipelihara dan disertainya. Maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini suatu jaminan yang sangat luar biasa, yang boleh dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama kasih Tuhan, dari ilustrasi ini kita diajarkan untuk merenungkan kasih-Nya yang tiada tara itu. Maka tidak ada alasan bagi kita yang percaya untuk tidak mengucap syukur. Berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Ya, dari ilustrasi tadi kita telah diajarkan bagaimana kita harus bersyukur, baik susah maupun duka. Gampang jika mengucap syukur pada saat kita bahagia. Ketika kita mendapat promosi jabatan, membeli barang bagus, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, tentunya mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Menjadi sulit ketika mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Ketika kita bahagia, ketika kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Seperti yang dialami oleh 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan, namun nyata iman satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Apakah kita akan seperti yang 9 orang yang lupa akan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita? Atau masa baliknya, kitalah yang akan terdepan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Pertanyaannya bahwa mengapa kita perlu mengucap syukur? Ya, hal yang pertama yang ditekankan adalah karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, kalau kehendak manusia mungkin kita menganggap saja itu adalah sebuah hal yang bisa kita bantah, tetapi ketika mengucap syukur
kita katakan bahwa adalah kehendak Allah, maka kesadaran itu akan muncul dalam hidup kita bahwa kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukanlah kehendak teman kita, bukanlah kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Tuhan. Saya ulang, mengucap syukur bukanlah kehendak kita, teman kita, kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, maka kita melakukan kehendak Allah. Itu yang ditekankan, hal bagaimana mengucap syukur adalah kehendak Allah. Hal yang kedua, bahwa mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan, begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, sebagaimana Adolf Merkel, bagaimana ia menyatakan bahwa tidak akan menabrakkan dirinya di kereta jika kebenaran dapat menjamin kebahagiaan, ketenaran dapat menjamin kebahagiaan. Tentunya pada selebritis tidak ada yang depresi. Kunci kebahagiaan adalah suatu kunci, yaitu ketika selama masih ada waktu kita untuk tetap mengucap syukur akan hidup ini. Ketika kita tetap mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Itu hal yang kedua yang ditekankan, bagaimana kita harus mengucap syukur. Nah, hal yang ketiga, bahwa menjadi pribadi yang positif. Artinya bahwa orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik buruknya, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin saudara berkata bahwa bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya ini sulit. Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Ya, hal yang telah ditekankan dalam firman Tuhan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaan, apapun kondisi kita, firman Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, pastinya dalam hidup kita tertanam yang namanya syukur, atau bagaimana kita tetap mengungkapkan syukur itu tanpa melihat keadaan yang mungkin dalam situasi yang buruk, atau entah itu masalah penyakit, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memikirkan bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, pertanyaan tadi bagaimana kita dapat mengucap syukur. Nah, ingatlah selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun Anda, seberat apapun yang Anda lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan,
kesempatan untuk mengucap syukur. Ketika kita masih bisa makan, kita harus mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan napas kehidupan, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah, pergumulan, kita selalu ada hal untuk bagaimana kita untuk bersyukur. Itu hal yang paling ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa baik buruknya kehidupan, ketika kita tetap mengandalkan kasih Allah, kehendak Allah, maka seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kita akan mengalami suatu kebahagiaan ketika kita tetap mengandalkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua tadi mengenai pertanyaan bagaimana kita dapat mengucap syukur, yaitu segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Ketika kita tetap mengucap syukur. Dalam Roma 8 ayat 28a, di situ kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan di dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur, ketika kita tidak tahu bahwa segala sesuatunya entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan ketika kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Namun kita yang hidup enggan untuk mengucap syukur, karena mungkin merasa bahwa Tuhan tidak pernah adil dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada saat ini mau menekankan bahwa kita tetap bersyukur dalam segala hal, sehingga ucapan syukur kita itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Itu adalah janji Allah kepada kita, bahwa bagaimana kita tetap bersyukur kepada Allah, sehingga firman-Nya itu pun akan tertanam baik. Bahkan firman itu akan selalu menjadi panutan hidup kita, bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan ketika kita tetap percaya kepada Allah. Akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.